Selamat pagi, Bus Leaders. Selamat datang di acara BP Workshop Cash Become Cash. Perkenalkan, saya Vicky Monica yang akan menjadi host pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan beberapa ground rules yang akan kita laksanakan supaya acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, first of all, audionya di-mute, videonya juga di-off. Siapkan catatan, buka hati dan pikiran, bersiap untuk menerima sesuatu yang baru. Yang paling penting siapin catatan ya teman-teman ya, karena hari ini kita pasti akan banyak banget dapat insight yang bisa membuat kita lebih cepat lagi nih mencapai goals-goals kita di 2021. First of all, aku pengen kasih apresiasi untuk bus leaders yang hari ini sudah mengikuti BP Workshop, sudah hadir tepat waktu. Saya yakin kita semua di sini bisa sukses ya, yang asal kita fokus pada hari ini kita benar-benar kita mau belajar nih. Gak usah lama-lama lagi. Ya, saya ingin welcome speaker pertama kita di sesi main platform. Ya, beliau adalah seorang leader dan mentor yang sangat luar biasa dan pastinya sudah tidak asing lagi. Ya, tapi kita saksikan dulu video profil beliau berikut ini. Has it ever felt like it's broken, like the world tore it apart? Have you felt so weak, you could hardly stand? Like if you ever fell, you could never tell if you'd ever get back up again. I know it's hard to do, but I think you can make it, 'cause I know we can take it. Baby, we will rise. We are young, we are the dreamers. We will fly. When the world will not believe us, we will rise above the ashes. For this whole life passes us by. You and I, we will rise. It's difficult to try to stay awake when you walk a tired path, and there are moments when it's easier to take the road that leads you back. I'm not the first to say it, and I won't be the last, but I want to remind you out there it's time to hold on. You're stronger than that. But when it gets too tough to find my way home, and I'm stupid enough to try to find it alone, When it feels like there is nothing I can do, nothing I can but do. give up, I look up. Thank God I have you to tell me. I know it's hard to do, but I think you can make it, 'cause I know we can take it. Yeah, baby, we will rise. We are young, we are the dreamers. We will fly. When the world will not believe us, we will rise above the ashes. For this whole life passes us by. You and I, we will La 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 la, la 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 la. Oh, we will rise. We are young, we are the dreamers. We will fly. When the world will not believe us, we will rise above the ashes. And before this whole life passes us by, you and I, we will rise. We are young, we are the dreamers. We will fly. When the world will not believe us, we will rise above the ashes. And before this short life passes us by, you and I, we will rise. Yeah, 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 yeah. We will rise above the ashes. And before this short life passes us by, you and I, we will rise. Mari kita sambut MDIT Bintang 23, Ibu Limlisha. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Vicky. Thank you Selamat semua pagi. untuk introduction-nya. Teman-teman, hari ini apa nih BP Workshop kita pertama di tahun ini ya. Luar biasa dari semangat para BP
yang hari ini juga berkumpul bersama ya. Nah, apa yang saya mau berbagi, apa yang saya mau sharingkan hari ini. Nah, dilihat dari judul temanya sendiri adalah tadi dikatakan cash become cash. Ya. Nah, apa sih maksudnya cash become cash ini? Begini loh teman-teman. Nah, saya mau tanya sama kamu ya. Pernahkah kamu berpikir ini income kamu? Tuh, ya. Pernah nggak kepikiran? Terus terang kalau saya nggak pernah. Kenapa? Karena sekolahnya aja saya cuma sampai SMA saja, ya. Terus kemudian kayaknya angka nol di belakang begitu banyak, 9 ya. Waduh, kayaknya nggak kepikir gitu ya. Karena rata-rata saya secara awal aja mulainya kan saya kerja ya sebagai SPG ya. Tetapi teman-teman, no matter what latar belakang kita, apapun yang keadaan kita saat ini, hal yang tidak mungkin, yang tidak pernah terpikirkan, persis seperti saya, tetapi satu hari kamu juga akan dapatin juga hal yang sama. Makanya hari ini simak baik-baik ya, apa saja yang mendasari sehingga pengalaman pribadi saya untuk bisa capai angka seperti segini. Nggak kebayang ya, dulu 100 juta sebulan. Wah, itu kayaknya ngelihatnya aja udah khawatir gitu ya. Bener nggak ya? Apalagi 3,7 miliar sebulan gitu ya. Wah, gila gitu ya. Jadi nggak pernah kepikiran sama sekali. Puji syukur banget. Tetapi apa yang hari ini saya mau berbagi, ada 4 hal, teman-teman, yang mengubahkan kehidupan saya, dan saya harap dengan sharing hari ini, saya kepada kamu, bisa juga memberikan satu inspirasi untuk kamu. Ya, apa saja itu? Yang saya bicara mengenai cash ya, tunai ya, tunai yang di tangan. Saya yang pertama itu adalah bagaimana kita mengubah pola pikir tetap kita menjadi pola pikir bertumbuh. Jadi change fixed mindset to grow mindset. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat pola pikir baru agar supaya kita mendapatkan hasil yang baru. Jadi kita create new mindset and get new result. Gini loh. Ya, yang pertama saya mau cerita mengenai ini dulu ya, ubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Apa sih yang dimaksud dengan pola pikir tetap atau fixed mindset, dan bagaimana kita mempunyai pola pikir yang bertumbuh. Nah, rata-rata pola pikir yang tetap itu adalah dikatakan sukses itu harus berasal dari bakat. Aduh, bakat saya nggak kayak begitu deh. Nah, jadi itu sudah tergembok. Saya nggak tahu apakah itu dari kecil kah atau dari pengalaman-pengalaman yang ada sampai akhirnya membentuk itu. Nah, untuk bicara mindset sendiri, teman-teman, ini harus ada satu sesi lagi. Jadi sekarang ini saya hanya kulitnya aja saya kasih tahu, karena kalau untuk benar-benar mengetahui program pemikiran kita, itu kita mesti pelajari lebih lanjut lagi. Tetapi apa yang menjadikan ini, bahwa saya percaya sukses itu berasal dari usaha. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu yang grow mindset. Apalagi menghindari tantangan karena takut gagal, itu yang sudah tergembok di pemikiran. Nah, sekarang jika kita menerima tantangan untuk bertumbuh, eventnya sama, tantangannya sama, tapi kenapa ya ada orang yang berhasil, ada yang tidak? Karena yang berhasil itu menerima tantangan itu sebagai untuk satu hal bertumbuh dalam hidup dia. Bukannya dia takut gagal. Ya mau gagal, gagal lagi aja. Karena kenapa? Gagal artinya kita belajar, bukan gagal artinya saya tidak bisa lakukan. Seperti kayak begitu. Dan juga memperlakukan kritik sebagai serangan pribadi. Yang satu memperlakukan kritik sebagai kesempatan bertumbuh. Yang satu lagi, menyerah dalam menghadapi rintangan. Yang ini bertahan, cari akal dalam mengatasi rintangan. Seperti yang terbukti ya saat ini dengan pandemi ya. Terus kemudian hatu terancam oleh keberhasilan orang lain. Yang ini sangat terinspirasi. Aduh, gue juga mau tuh. Makanya waktu pertama kali saya diperkenalkan gitu ya, ikut BSP, terus kemudian speakernya bilang saat itu penghasilan 1 miliar gitu. Wah, saya langsung terinspirasi sekali. Saya lagi pikir, lucu juga tuh di rekening saya nggak pernah lihat angka nolnya ada 9. Tapi teman saya sibuk. Pembicaranya bilang kayak begitu. Bullshit aja. Jangan-jangan dia sendiri aja belum pernah dapet. Nah, teman-teman, apa yang lihat ya? Akhirnya saya beneran dapet nolnya 9,
di rekening saya. Yang teman saya bilang bullshit, dia akan dapatnya apa teman-teman? Shit-nya. Jadi hati-hati apa yang jadi di dalam pemikiran kita. Nah, ini dia. Nah, bagaimana untuk mencapai pola pikir bertumbuh di dalam bisnis? Yang pertama, bertanggung jawab 100% atas diri sendiri. Jadi diri sendiri itu harus bisa diandalkan dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi kita tidak bisa limpahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Kemudian itu tidak khawatir dengan apa yang orang lain miliki, rezeki masing-masing. Kita fokus aja dengan apa yang kita punya. Benchmark-nya itu diri kita sendiri. Apakah tahun ini saya bertumbuh jauh lebih bagus dibandingin saya tahun kemarin? Itu saja. Kita nggak bisa berpikir bahwa, waduh, kita kalah loh sama yang ini bertumbuhnya sekian persen, saya cuma segini loh. Kalau misalnya terus-menerus kita masukkan ke dalam diri kita seperti itu artinya kita barang cacat lah. Dan Tuhan tidak pernah membuat sesuatu produk yang cacat. Yang membuat cacat itu diri kita sendiri. Tetapi Tuhan udah bilang ciptaan kita sangat unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kita embrace, kita terima, kita peluk masing-masing. Saya hanya pikirkan bertumbuh, benchmark-nya atas diri saya. Ya, makanya dikatakan do not insult yourself because you compare yourself with others. Jadi jangan hina diri sendiri karena kamu meng-compare dengan orang lain. Seperti itu, ya. Orang lain aja nggak boleh hina kita, apalagi kita hina diri kita sendiri, ya. Kemudian menjadi ahli di bidang Anda. Nah, kalau saya bertekun satu-satu, saya tekunin sampai spesial. Jadi orang tahu siapa kita. Orang mau cari apa-apa juga gampang. Sama seperti di Jakarta di sini, ya. Di WTC dia spesial alat-alat yang hobi atau apa. Begitu kita dengar mau cari hobi, ya kita udah tahu kita harus ke situ, ya. Kemudian klaim dan belajarlah dari kegagalan. Dan kemudian fokus, belajar, berkembang. Berarti ini tidak bisa kita lakukan seperti ini, berarti yang mana nih kita harus bertumbuh. Jadi tidak ada yang salah dalam hidup itu. Yang ada cuma, oke, yang ini saya sudah coba, ya, berarti ini tidak, hasilnya tidak mumpuni, berarti saya harus tingkatkan dengan yang lain. Terus apa lagi teman-teman? Lakukan pekerjaan dan luangkan waktu. Teman-teman, tidak ada yang satu hal luar biasa jika kita itu hanya memberikan waktu kita hanya 10%. Tidak ada teman-teman. Semua the great things itu karena dia full heart. Waktunya juga 100%. Seperti itu. Ya. Kemudian lakukan apa yang Anda sukai. Untuk orang yang menyukai apa yang Anda lakukan. Artinya, kita itu sangat tidak ada di dunia ini manusia yang malas, manusia yang bodoh. Tidak ada sama sekali. Hanya yang ada adalah dia suka atau tidak. Kayak gitu. Ya. Jadi kayak saya punya dogi di rumah, juga gitu. Yang satu, dia lebih milih main-main daripada makan. Yang satu lebih milih makan daripada main-main. Jadi lihat ya, dia sangat enjoy kalau dia dapat kesempatan bermain-main. Nah, jadi juga sama, kita juga gitu ya. Kita sukai apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai. Kalau kita tidak suka yang perintilan, admin, serahkan sama orang lain yang kerjain. Jangan paksa diri kita. Bagi-bagi tugas kayak gitu ya. Nah, jadi dan kita juga untuk orang yang menyukai apa yang kita lakukan. Karena gini loh, teman-teman. Kadang-kadang hidup kita, nasib kita, itu sangat sekali up and down-nya ditentukan oleh like or dislike orang lain gitu loh. Ya, itu sedih banget. Kita sia-siakan kehidupan kita banyak sekali. Padahal kalau kita kerjakan apa yang kita suka, dan pasti yang kalau kita suka, kita kerjakan, hasilnya pasti jauh lebih bagus. Akhirnya ada orang yang menyukai hasil kita, ya, dan dia suka apa yang kita lakukan dan dia ikut juga. Nah, itu dia yang kita fokuskan. Kemudian bersyukur, ini juga kunci dari salah satu pemikiran yang bertumbuh di dalam bisnis adalah bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Ya, kalau enggak capek pegel hati ini. Apa yang akan kita capai dan apa yang tidak kita miliki. Nah, seperti itu. Makanya saya selalu belajar berdoa pada saat ulang tahun. Saya berdoa untuk saya bisa enjoy terhadap apa yang sudah saya miliki. Kalau enggak, itu enggak ada. Kayaknya
capai ini kayaknya sia-sia, capai ini sia-sia. Ya, jadi bersyukur yang kita punya sekarang, yang kita belum punya, dan apa yang kita mau capai. Kemudian menjadi sadar diri. Ini sangat penting, teman-teman. Ini kuncinya. Setelah saya selidiki diri saya, karena saya sadar diri dan memahami tujuan Anda. Tujuan saya. Apa sih tujuan saya? Nah, inilah yang membuat saya create new mindset untuk bisa menghasilkan hasil yang baru. Apa itu artinya? Dulu saya adalah dari awalnya SPG sampai dengan sekarang ini. Saya rasa teman-teman jauh startnya awal jauh lebih bagus daripada saya. Jadi tinggal di tune up sedikit saja, ya. Jadi apa yang saya mau? Create new mindset. Nah, saya pelajari. Saya harus punya ultimate goal dalam keuangan saya. Jadi punya tujuan akhir yang jelas dalam keuangan, yaitu adalah apa? Financial security. Ya, kalau Anda sering dengar saya cerita, cita-cita saya ada 4, have money, have time, terus kemudian dapat diwariskan dan membantu orang memiliki 1, 2, dan 3. Itu yang selalu saya bilang. Artinya apa rangkumannya? 2, keuangan aman, kehidupan nyaman. Inilah tujuan akhir dalam keuangan. Ini yang menjadi ultimate goal saya. Nah, gara-gara itu, gimana bisa punya keuangan aman dan hidup yang nyaman? Ada orang-orang yang sangat menginspirasi hidup saya. Jadi, 2 hal ini yang saya dapatkan pada saat saya masa pencarian. Yang pertama adalah ibu saya, yang kedua adalah mentor saya. Ya, jadi ibu saya itu dia punya prinsip bahwa gua tua harus tetap pegang uang. Gua nggak mau kayak bola. Artinya apa? Saya suka nanya, Ma, artinya apa ya kayak bola? Ya, ditendang anak ke sini, ditendang anak ke sono gitu ya. Gimana caranya untuk begitu? Ya, rajin-rajin lah, kumpulin gitu. Jadi nanti waktu tua kita makan aja bunganya dari situ. Jadi itu kan pemikirannya dia, ya. Bahasa kerennya, bentuklah aset. Si aset itu lu suruh kerja gitu. Oleh sebab itu ibu saya sampai sekarang umur 89 tahun tidak pernah 1 sen pun minta uang dari anaknya. Sangat terinspirasi saya. Jadi saya dari kecil bertumbuh karena ya itu yang saya lihat dan saya sangat percaya itu, ya. Nah, satu hari saya udah tahu, oke, saya harus kumpulkan sekian angka, ya. Kalau saya dapat bunga dari bank sekian, nah hasil bunganya saja bisa dapat sekian untuk bikin hidup saya aman dan nyaman. Nah, kemudian waktu saya sangat percaya dan saya selalu bicarakan kepada orang. Satu hari saya cerita dengan mentor saya kasih tahu ya, Pak Li kasih bilang gini, Lisya, yang paling penting itu bangun mata air income-nya. Jadi, untuk memastikan penghasilan kamu itu terus masuk. Saya klik lagi, ya betul loh. Oleh sebab itu, saya mulai lagi melihat, ya gue harus bangun mata air, ya, karena dia bilang gini, kalau lu nggak begitu, lu pelit-pelit hidup untuk kumpulin aset, ya kan? Terus buat apa? Dia tanya begitu. Saya bilang, iya ya, udah pelit tuh, saya nggak boleh uangnya kepakai. Nah, jadi dari 2 hal ini saya terinspirasi. Bagaimana saya bisa punya keuangan aman, hidup yang nyaman, tapi saya juga enjoy my life. Gitu. Jadi nggak yang bukannya MDIT tapi medit gitu loh, pelit banget gitu ya, sampai duitnya nggak boleh kepakai. Oleh sebab itu, saya bangun mata air, saya bangun jaringannya, supaya punya income yang cukup, saya invest di bisnis ini, terus kemudian ada sisanya saya pelan-pelan simpen untuk bentuk aset. Luar biasa teman-teman, inilah yang menjadi 2 engine so powerful. Kayak gitu. Jadi terbentuklah yang namanya automatic income dan passive income. Nah, jadi yang sekarang ini, betul teman-teman. Jadi saya fokus waktu saya dibangun mata air, ya. Kalau aset saya nggak usah terlalu fokus waktu yang saya habiskan di situ, karena taruh aja di bank atau sewain aja properti saya, dia udah otomatis udah juga menghasilkan. Nah, seperti itu. Jadi, oleh sebab itu, dari awal pemikiran seperti itu, saya punya A-nya, ambisi. Teman-teman, orang hidup itu harus punya ambisi, teman-teman.
Ya, karena kalau misalnya selain ambisi, kita harus punya aksi ya, action. Karena kalau ambisi tanpa action namanya ilusi. Kayak gitu. Hanya angan-angan. Tetapi kalau ambisi ditambah action, tindakan, itu kita bisa ambil hasilnya. Nah, jadi itu ambisinya. Saya mau punya 2 engine. Jadi never stop dan selalu bersemangat ya, karena luar biasa loh. Coba saya bayangin. Aduh, benar juga ya. Kalau gue punya aset, di mana aset gue taruh aja ya, terus bisa kasih gue ratusan juta sebulan. Wah, baru bayangin aja udah seru teman-teman gitu ya. Terus kemudian mata airnya ini terus ngucurnya deras ya. Wah, happy banget. Dan ini saling menjaga satu dengan yang lainnya. Itu loh teman-teman. Ambisi itu adalah suatu antusiasme dengan suatu tujuannya jelas. Jadi bukan ambisi itu, beda ambisi dengan serakah ya teman-teman ya. Tetapi ambisi itu karena kita punya tujuannya. Ada ultimate goal-nya. Di situ kita mau mencapai apa. Nah, setelah itu saya mulai dong selidikin lagi realita usaha dan versus penghasilan. Jadi waktu itu saya sebagai karyawan, ya, apakah saya harus lakukan tetap sebagai karyawan atau bisnis tradisional, atau saya cari cara yang tepat dan cepat. Nah, saya juga mulai berhitung, teman-teman. Kalau sebagai karyawan dengan asumsi kenaikan income 10% per tahun, kita lihat start 15 juta aja gaji. 5 tahun baru 24,1. 10 tahun baru 30 juta. Wah, ini gimana mau kumpulin asetnya? Oh, mau beli hal-hal yang perlu aja juga kagak cukup. Atau waktu saya berpikir saya mau berbisnis, karena latar belakang keluarga saya itu juga bisnis mereka, untuk mendapatkan profit 30-40% per tahun, bisnis nggak ada garansi pula, ya kan? Profitnya belum dapat, modalnya mesti disediain. Dan modalnya pun sudah bikin kaget-kaget. Nah, akhirnya, wah ini juga nggak bisa. Makanya sampai satu hari, bertemulah saya dengan Bus bersama Alias. Ya, gimana hal ini bisa make impact as a life changer, jadi membuat dampak sebagai pengubah hidup, sekaligus make income solution for your financial goal, bisa memberi solusi penghasilan untuk tujuan keuangan kita. Ya, apa yang diberikan? 2 hal, 2 engine, yaitu dengan bisnis system, dia memberikan mata air, bisa memberikan percepatan income, sustainability income, penghasilan berkelanjutan, dan juga legacy income. Itu kita sudah khatam, hafal, clear, tertulis semua di dalam kontrak. Dan yang kedua dari hasil itu, kita juga bisa bisnis yang membentuk aset atau penghasilan pasif. Ini yang diberikan. Nah, setelah itu teman-teman, S-nya apa yang saya lakukan? Berarti saya share good news everyday life. Jadi saya berbagi kabar baik. Berbaginya gimana teman-teman? Ada yang mau tahu? Jadi setiap kali ketemu orang, teman-teman kamu setelah ini kamu boleh pakai video atau ambil handphone, videoin, kamu rekam, is okay ya pakai video begini. Jadi kamu juga bisa dengar ulang lagi. Nah, selalu saya tanya sama orang, apakah kamu mau bisnis yang memberikan keuangan yang aman dan hidup yang nyaman? Nah, saya ada solusinya, yuk kita diskusi. Ya, senang sekali dia berdiskusi. Apa yang saya mau diskusikan adalah sebagai berikut. Mari kita lihat ya. Nah, diskusinya adalah ini, teman-teman. Saya tanya sama dia, apa sih yang lu sedang perjuangkan? Ya, betul nggak ini keuangan yang aman dan hidup yang nyaman? Dia bilang, yes. Apakah dengan kerja keras bisa capai? Belum tentu loh. Ya, kayak kita waktu desert safari, teman-teman, nggak sembarangan kendaraan ya. Wah, udah nyetir capek-capek mencapai tujuan. Tidak, tetapi harus ada kendaraan yang spesifik. Harus pakai 4-wheel drive. Baru bisa kita capai ke tujuan itu. Nah, sekarang kita lihat realitanya. Penghasilan bulanan milenial di Jakarta sebagai karyawan. Spesifik di Jakarta, teman-teman. Apalagi di luar Jakarta ya. Kita lihat, ini berdasarkan financedetik.com property ya. Penghasilan di bawah 5 juta itu ada 46%. 5-8 juta 34%. 8-14 juta 14%. Di atas 14 juta 6%. Mungkin saja Anda sekarang berada di kategori 6%. Nah, mulailah kita pikir apakah benar sudah cukup itu. Kita lihat ya, kebutuhan segera untuk kaum milenial single.
Wah, ingat saya waktu masih single 3 hal ini yang saya mau. Yaitu saya mau punya kendaraan, saya mau ongkosin perkawinan saya sendiri, dan saya mau punya tempat tinggal. Ya, ini adalah range angka-angkanya. 2 miliar itu bukan hal yang istimewa besar, tidak, teman-teman. Ya, dan saya mesti lihat. Kalau misalnya saya ini, 2 miliar ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya saya usia 25 tahun, saya memiliki income 10 juta sebulan. Sisihin, betul-betul rajin 5 juta aja. Saya perlu 33 tahun, teman-teman. Artinya, sampai dengan 58 tahun. Coba teman-teman. Gila ya. Jadi, bagi Anda yang sekarang latar belakangnya berapapun income yang dihasilkan bisa nyisihin 5 juta aja sebulan, buat dapat 2 miliar aja 33 tahun. Ya. Sementara setelah itu masuk ke area menikah ya, pasangan sudah menikah. Lah, lebih gila lagi ya. Kita juga perlu lagi ganti kendaraan yang untuk keluarga juga, terus kemudian ditambah lagi dengan pendidikan anak, terus rumah tempat tinggal, dan lebih besaran, total bisa 3,5 miliar, teman-teman. Ya. Kemudian dapat income udah naik 25 juta, sisihin 10 juta. Tetap aja 30 tahun hitungannya baru bisa capai. Nah, keluarga Anda siap menunggu. Makanya kita lihat banyak sekali drama-drama yang terjadi ya di rumah tangga yang berkisar dengan yang namanya keuangan. Nah, teman-teman, yang tadi aku bicarakan, realitas sekarang usaha versus usaha yang mau dikerjakan versus income yang tadi saya udah sharing sebagai karyawan, sebagai bisnis konvensional. Nah, tadi juga udah saya bilang, karyawan asumsi kenaikan 10% per tahun. Penghasilan dimulai 7 juta, kita lihat 5 tahun baru ada 11,2 juta. 10 tahun baru ada 14 juta. Ya kan? 2 kali lipat baru. Penghasilan dimulai 15 juta, ya sama seperti ini. 5 tahun 24,1, 10 tahun baru 30 juta. Di mana ini tidak bisa, bahkan untuk yang standar aja belum cukup. Bisnis juga sama. Tadi saya juga sudah katakan ya, untuk mau capai profit 30-40% setahun, modal yang ditanam itu harus 1 miliar untuk bisa dapat 30 juta, 3 miliar untuk dapat 90 juta, 10 miliar untuk 300 juta. Baru pikir modalnya aja udah pusing kepala. So, jadi kalau kita lihat seperti ini, adakah solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi masalah ini? Kenapa penting sekali tepat dan cepat? Masalah mah jangan lama-lama, harus yang on, betul-betul clear ya. Ya udah, berbisnis franchise plus, di mana sudah terbukti sustain terhadap ekonomi politik pandemi, unsurnya uang, ya banyak sekali kita bisa bantu orang-orang karena masalah kebanyakan orang adalah di uang. Profitnya besar, duplikasinya mudah, dan no stop. Bisnisnya udah tahu, bisnis franchise plus, produknya apa? Ya kalau bicara income, ya produknya ya income lah, yaitu income protection atau proteksi income dengan memakai angsuran bergaransi. Ya, karena kita fakta hidup, kita bisa lihat, kita cari duit, money in, money out, ada duit masuk, ada duit keluar, syukur-syukur masih bisa simpan dalam bentuk aset. Tetapi mengapa income perlu diproteksi, teman-teman? Karena clear. Percayakah kita bahwa penyakit kritis itu bisa menyerang siapa saja? 70% penduduk Indonesia menderita penyakit kritis sebelum meninggal dunia. Itu data WHO 2018. Artinya, 4 dari 5 orang di sekitar Anda terancam mengalami sakit kritis sebelum meninggal dunia. Dan peluang salah satu anggota keluarga terkena penyakit kritis adalah 100%. Nah, kalau kita bicara penyakit kritis, siapa yang hadir di sini? Keluarganya ada yang kena. Saya dari keluarga inti 4 kena. Ya, ayah saya, kakak saya 3 itu kena. Dan saya percaya Anda pun juga yang hadir saat ini juga ada anggota keluarga yang pernah mengalami penyakit kritis. Dan kalau kita lihat mau sembuh, akhirnya make it atau tidak make it kita kagak tahu juga ya. Biaya pengobatan sakit kritis itu, aduh, gitu ya, deg-degan banget, miliar dan miliar yang ada. Sampai dikatakan di sini, masuk berita, 85% pasien kanker dan keluarga bangkrut. Teman-teman, jadi bukan hanya pasiennya saja, keluarganya juga ikut bangkrut. Ya, apakah income stop, biaya juga stop? Sayang sekali tidak.
Ya, lama-lama mantap-mantap makan tabungan, aset terus turun. Ini kucuran cepet terus. Bagaimana? Ya, jadi bagaimana bisa menyediakan dana darurat miliaran rupiah dalam waktu yang cepat, dengan cara yang cepat, waktu yang singkat dan pasti dapat. Nah, ini kita sudah nemuin. Coba kita lihat. Kalau kita mau lakukan secara pribadi, tabungan pribadi, ya, usia 35 tahun simpen nih 3 juta sebulan. Perlu 1.300 bulan atau 110 tahun baru bisa dapat 4 miliar. Astaga. Plus lagi usia dia 35, 145 tahun. Ya, ajaib sekali. Atau kita pakai yang namanya tabungan proteksi atau TAPRO. Sama simpen 3 juta, tetapi teman-teman 4 miliar dalam 90 hari. Dan 4 miliar pun sudah disiapkan untuk kebutuhan. Sakit kritis 1 miliar, kecelakaan 1 miliar, cacat tetap 1 miliar, meninggal 1 miliar. Plus masih diberikan lagi tabungan otomatis sebesar 3 juta setiap bulan sampai dengan usia 65 tahun. Plus ada lagi rawat inap 4 miliar per tahun. Plus masih ada uang tunai. Coba kalau kamu pikir kayak begini, benar-benar nggak? Ini sebagai bantuan yang luar biasa buat hidup kita. Nah, kamu tanya ke diri kamu, perlu nggak kamu punya ini? Jika perlu, kamu kemudian lihat, di luaran sana juga banyak nggak yang perlu ini? Keluarga saya, orang-orang dekat saya perlu nggak? Jadi kalau cuma kita sendiri yang punya, kita sendiri yang perlu, teman-teman, itu baru aman 10% loh keuangan kita. Karena 90% uang kita bisa bocor untuk bantuin orang-orang keluarga dekat kita, sekeliling kita. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, wow, kalau kayak begini, pasarnya itu besar sekali. Ini luar biasa. Jadi, teman-teman, sebenarnya kita sudah memiliki solusi keuangan untuk diri kita selamanya. Solusi dana darurat udah jelas dari TAPRO. Ya, makanya tadi kalau kamu perhatiin ada 1 titik merah di sini, ya. Titik merah di sini. Nah, selebihnya adalah apa? Kita lihat lubang-lubang pengeluaran yang lainnya terus bagaimana? Belum kesumbat nih. Nah, gimana ini bisa dibereskan? Yaitu dengan bangunlah bisnis franchise plus. Karena produknya sendiri ini pun sangat dibutuhkan orang. Seperti itu. Gimana caranya membangun bisnisnya? Cukup dengan 3 langkah, teman-teman. Langkah yang pertama, sebagai pemula atau bisnis eksekutif, kita mau menjadi bisnis partner secepatnya dengan 300 juta dari produksi pribadi. Jadi boleh aja, diri kita, keluarga kita ambil beramai-ramai, 300 juta, kita jadi BP, boleh saja. Langkah kedua, bisnis harus berkembang. Maka kita perlu duplikasi. Duplikasi yaitu adalah apa? Kita mengembangkan tim. Pada saat kita bisnis menjadi bisnis partner, kita memastikan kita memiliki bisnis eksekutif di tempat kita yang akan menjadi bisnis partner. Sehingga terciptalah di langkah ketiga namanya multiplikasi, yaitu bangun generasi. Di mana seorang bisnis partner, dia telah memiliki bisnis partner, dan bisnis partner dia bisa memiliki lagi bisnis partner, dan terus begitu seterusnya. Nah, jadi penting sekali teman-teman untuk kita bisa menjadi bisnis partner sesegera mungkin dan melakukan duplikasi dan multiplikasi. Mengapa? Mari kita lihat sumber penghasilan maksimum. Karena sebagai bisnis eksekutif, kita diberikan yang nama komisi. Tahun pertama 23,25, tahun kedua 23,25, tahun ketiga sampai 5%. Pada saat kita menjadi bisnis partner, dan bisa duplikasi, punya BEB, kita diberikan overriding direct 60%, 60%. Dan pada saat kita mulai multiplikasi, kita mulai melahirkan BP, kita diberikan namanya overriding generasi. Tahun pertama 20%, tahun kedua 20%, sampai dengan generasi ke-8. Nah, ini kita sekarang lihat angkanya, ya, rencana bisnis dan potensi income. Jadi kita lihat dari tahap 1.1 waktu pada saat kita menjadi bisnis eksekutif. Produksi pribadi, ya udah, kalau mau seperti TAPRO yang tadi 3 juta, ya udah 10 nasabah. Nah, kemudian kita lihat penghasilan bulanannya 7 juta. Sesegera mungkin kita bereskan itu, makanya kita menjadi BP. Waktu menjadi BP, produksi pribadi tidak wajib lagi. Yang kita fokus adalah bangun tim.
bagaimana outlet tercipta, bagaimana saya bisa multiplikasi dan duplikasi dan multiplikasi. Jadi dari 3 BI menjadi 3 BP. Setiap bisnis partner lakukan hal yang sama. Kamu lihat lonjakannya, penghasilan bulanan udah menjadi 20 juta sebulan. Kemudian tahap kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, lakukan hal yang sama, bangun tim. 3 BI, pastikan 3 BP. 3 BI, pastikan 3 BP. Kamu lihat ya, penghasilannya. Dari 7, 20, 35, 100, 350, 1,35, 5,35, sama 21,5 miliar. Wow. Mantap sekali. Luar biasa. Ya. Jadi coba kamu bayangin. Setiap kita punya 21 partner. 21,5 miliar loh. Sebulan. Jadi tidak ada hal yang mungkin. Baru 3,7 itu udah ya, makanya dikatakan di sini 100 juta itu UMR ya, boleh dikatakan seperti itu. Dan teman-teman, aminin aja teman-teman, ya. Kalau kamu takut, kamu dapatnya takut. Tapi kalau kamu bilang, yes, saya sangat terinspirasi itu. Ada energi tambahan. Dan di sini teman-teman, tidak pernah bisnis kita dibatasi oleh yang namanya tahun. Bukan berarti 2 ini 35 juta artinya tahun kedua. 3 itu tidak ada tahun. Boleh nggak tahun pertama kamu bisa dapat 100 juta? Boleh teman-teman. Mari kita lihat buktinya. Di BUS kami telah membangun tim berpenghasilan miliaran rupiah. Ya, kita lihat seperti ini. Join kurang dari 1,5 tahun, usia baru 33 tahun, dia ex-banker, dia sudah 98,8 juta sebulan. Yang artinya ini net, berarti gross-nya itu udah ratusan juta. Nah, kita lihat lagi. Ini join 3 tahun, usia 30 tahun, entertainer dan dancer. Ya, total berapa? 254,8 juta. Terus kita lihat lagi di sini ya, total 118, join kurang dari 3,5 tahun, fresh graduate, usianya adalah 22 tahun, yang artinya dari sejak dia masih kuliah dia udah jalanin. Ada lagi pedagang, 187 juta per bulan, kemudian usianya 35 tahun, joinnya kurang dari 4 tahun. Kemudian ada US fresh graduation, ya, join 7 tahun, usia 28, 161,5 juta. Ada lagi 1,23 miliar per bulan, join 12 tahun, age-nya 32 tahun, dan dia entrepreneur. Jadi kita lihat bisnis tanpa batas ini tidak ada yang harus tahun segini harus no way. Tapi tergantung, saya udah masuk ke tahap yang keberapa. Itu. Dan saya kenal sekali ibu yang satu ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ibu ini cita-cita cuma mau jadi guru saja, teman-teman. Tapi dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Ultimate goal-nya adalah duplikasi dan multiplikasi. Oleh sebab itu kita lihat apa yang dilakukan. Income terbesarnya ini adalah yang dari generasi of riding. Ini udah clear banget tuh. Nah, ya, makanya kalau kita lihat tuh. Jadi di sini sudah clear banget apa yang harus kita lakukan. Itu teman-teman. Dan masih banyak, ada sekitar 400 sekian dan 200-an dari BUS yang sudah menjadi miliarder. Ya. Dan kita lihat juga dari latar belakangnya macam-macam. Dan bahkan miliarder-miliarder yang di bawah 35 tahun juga sudah tercipta. Ya, dengan adanya bisnis ini. Nah, teman-teman, saya tutup dengan keuangan aman dan hidup yang nyaman dengan membentuk aset 300 miliar. Gimana caranya, teman-teman? Kayak tadi ya, hasil duplikasi dan multiplikasi sudah terwujud, namanya penghasilan bulanan yang ada di sini. Ups, yang ada di sini ya, penghasilan bulanan. Oke. Nah, jadi teman-teman, setelah itu ada penghasilan pengeluaran kan? Ya udah keluarin aja, duitnya nggak apa-apa. Ya. Kita perlu untuk kehidupan kita dan lain sebagainya, sampai dengan 100 juta, ya udah kita keluarin, kita invest lagi teman-teman, bukan di tempat yang nggak ada. Jadi gini loh teman-teman, jangan sampai salah. Kalau kita mau investasi nih di mata air ini supaya bervitamin, supaya sehat, supaya mata airnya, kucuran airnya lebih banyak. Kesalahan utama orang adalah
dia ambil hasil dari sini, dia bisnis di tempat lain. Karena dia udah taruh di sini, waktu dia ditaruh di situ lebih banyak yang di sini disia-siain, yang mata air yang sebenarnya. Akhirnya bisnis yang itu nggak jalan, yang ini nggak jalan. Nah, itu dulu penyakitnya. Kalau saya tidak lakukan itu, teman-teman. Saya udah tahu, ini saya sayang-sayang, saya kasih vitamin, saya invest lagi di sini, saya invest di diri saya. Ya, sehingga lebih gemuk lagi, lebih banyak lagi lemaknya, sehingga waktu tercipta, saya juga udah enjoy hidup saya, sudah bisa bentuk aset tidak dengan enggap-enggap. Jadi, kayak seperti ini ya, 350 juta, pakai habislah sebulan 150. 200 jutanya masih bisa disimpan, dibentuklah aset 2,4. Begitu selanjutnya, sampai dengan terbentuklah aset 300 miliar. Dan teman-teman, aset ini kita taruh di bank pakai 150 bank, masing-masing taruhin 2 miliar, teman-teman. Jadi aman ya. Nggak usah pusing kepala, nggak usah pakai waktu di situ. Sudah menghasilkan 750 juta sebulan. Teman-teman, luar biasa nggak ini? Gila, saya sangat-sangat bersyukur untuk bisa dapetin seperti ini. Dan terus terang, teman-teman, kemarin udah hitung-hitung, ada 26 aset yang terbentuk. Dari uang sewanya bisa 15.000 setiap bulan dapat. Jadi teman-teman, itulah yang kuat. Mata air tetap ada, dari aset pun juga tetap memberikan passive income. Mata air tetap memberikan automatic income. Perfect banget. That's why I really believe in this business. Dan jelas kita juga bermitra bisnis dengan yang luar biasa yang namanya Allianz, yang sudah terbukti the largest insurance company by asset size. Yang Anda boleh lihat sendiri. Dan kita masih juga banyak yang expert melatih kita secara virtual, offline, lapangan seperti yang sekarang ini, ya, untuk proses pengembangan bisnis, pengetahuan produk, menangani respon. Dan kita mesti lihat, teman-teman, hidup kita adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Jika kita tidak menyukai kondisi hidup kita sekarang, saatnya untuk mulai membuat pilihan yang lebih baik. Ingat ya, karena keputusan yang kecil dapat merubah hidup kita selamanya. So, today, hari ini, redirection, ambil lagi keputusan, dan bertindak, teman-teman. Jadi, bagi yang sudah klik, saya bisa welcome sebagai bisnis partner yang sebenarnya, ya, kita bersama di sini. Dan bagi yang baru mau mulai pun juga sudah ngerti bagaimana untuk memulai bisnis ini, ya. Ada cara-caranya, dan kita juga bisa masuk, ada kelas fast start dan lain sebagainya. Nah, inilah teman-teman yang saya sharingkan terus-menerus setiap kali, ya. Jadi kalau kamu perhatikan, ya, inilah yang share good news, bagikan kabar baik, ya, dan lakukan komunikasi yang efektif dengan cara apa? Mendengarkan, terus kemudian lihat gerakannya, antusiasmenya, ya, clear yang disampaikan, pilih kata yang tepat untuk menyampaikan pesan agar mudah dipahami. Ringkas aja, jangan bertele-tele. Kemudian yang paling penting, meyakinkan orang itu bisa lihat keyakinan kita. Nggak perlu pusing meyakinkan orang lain. Yang penting adalah kita yakin apa yang kita deliver, apa yang kita percayai, apa yang menjadi ultimate goal kita. Dan menjadi kepribadian yang senang, ya, yang menyenangkan, yang nadanya ramah. Kalau saya agak meledak-ledak dikit, ya, nggak apa-apa, tapi saya pakai senyuman manis kok, ya. Itu bisa berjalan seiringan pada saat kita lakukan komunikasi dan bersabar. Tenang dan tidak terburu-buru saat menyampaikan pesan Anda. Terakhir, teman-teman, dari CASH adalah habit. Habit form your character. Kebiasaan membentuk karakter Anda. John Maxwell mengatakan, you never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. So, teman-teman, kebiasaan atau habit yang membuat Anda berhasil sebagai berikut. Atur semua aktivitas mingguan Anda setiap hari, harus ada. Gimana ya kalau mau suka-suka, ya, pakai program Semoga. Rangkum hasil dari semua aktivitas itu. Oke, evaluasi setiap hari. Apa yang kita udah lakukan? Ambil catatannya. Nanti saya kasih, ya, petunjuknya. Yang kita sebut dengan namanya 20 points card. Bandingkan hasil mingguan Anda dengan tujuan aktivitas Anda.
oh oke, ya. Yang gue lakukan ini, sebenarnya tuh aktivitas gue tujuannya begini, kok nggak match nih? Ya, tidak kompromi-kompromian di situ. Lacak kemajuan year to date Anda untuk mencapai tujuan Anda. Hitung rumus aktivitas mingguan pribadi Anda. Misalkan, setelah saya ngobrol ke 5 orang, 2 orang bisa nangkep idenya dan ikut. Seperti itu. Jadi Anda bisa harus memilih yang namanya urgent, not urgent, important, non important. Ya. Jadi kalau seperti ini, yang pertama ya, kamu harus bisa manage. Yang not urgent itu ya, long term strategy goal itu important but not urgent. Itu kamu harus fokus. Misalnya seperti ini, datang ke pertemuan. Ini namanya not urgent but important. Makanya kita fokus. Sayang sekali, saya harus ketemu klien. Kapaknya tidak diasah. Kayak gitu. Ya, interupsi. Terus kemudian popular activity. Ya, nggak jelas-jelas gitu kita avoid. Dan kita limit untuk hal-hal yang seperti apa? Yaitulah main game lah, ya. Yang busy work, admin, gosip-gosip, itu kita limitkan. Oke, teman-teman? Nah, inilah adalah gambaran weekly plan yang akhirnya kita ngetik. Setiap ini kita sendiri nggak usah repot-repot nyalahin keadaan atau apa. Kita bisa lihat habit kelakuan kita setiap hari, apa yang kita lakukan. Terlihat dari ini. Dan ada aktivitasnya, ya, di mana kita ada bayarannya, kita hitung poin gitu ya. Misalnya seperti kita dapat referensi 1 poin, kita berhasil approach orang 1 poin, kita buat appointment 1 poin, terus kita kemudian berkunjung 2 poin, closing 4 poin, kemudian kita rekrut 5 poin, ya. Kalau kita sudah lakukan ini setiap hari ada total 20 poin, meskipun baru jam 10 pagi, ya it's okay. Setelah itu kamu mau ngapain, it's all up to you. So, teman-teman, saya akhiri pertemuan kita untuk saya, Cash Become Cash, yaitu yang saya pertama create new mindset and get new result. Yang A itu adalah ambition plus action equal dengan achievement. S, sharing good news in everyday life. H itu habits form your character. Thank you, sekian dari saya dan saya kembalikan lagi kepada host kita, Vicky. Thank you. Terima kasih Tante Lisha, luar biasa sekali. Kita pengen kasih apresiasi ya secara virtual untuk Tante Lisha dengan memberikan icon jempol atau tepuk tangan yang sudah berbagi sama kita untuk hari ini. Terima kasih Tante. Ya, senang banget. Aku sendiri tadi nyatet banget banyak. Akhirnya kita tahu ya, cash itu artinya apa sih? Aku ulang lagi ya. C itu create new mindset, A ambisi, aksi, ambil hasilnya, S itu share good news every day, dan H habits form your character. Ini kita lakukan setiap hari, pasti kita dapat hasilnya. Terus tadi aku juga kena banget sama yang namanya fixed mindset and growth mindset ya. Ini yang harus kita tanamin setiap hari loh teman-teman. Jadi aku tadi mikir, kalau kita ada di bisnis ini, kita make sure kita punya mindset yang benar. Ini aku jabarin lagi ya satu-satu yang aku dapetin. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, tidak comparing. Ketiga, bertekun di bidang kita. Yang keempat, belajar dari kegagalan. Terus kita fokus berkembang. Invest waktu, ini penting ya, full heart dan 100% waktu kita sisihkan di sini. Terus, love what you do. Ini akan kelihatan di orang-orang lain juga. Terus kita bersyukur setiap hari, dan yang paling penting, know your why. Kenapa kita ada di bisnis ini ya, teman-teman ya.